Bentrokan antara Zabuza dan Kisame tak tertandingi dengan pertarungan sengit antara Uehara dan Mangetsu. Kekuatan anak-anak berusia 12 atau 13 tahun ini sungguh luar biasa. Hiramekare di tangan Mangetsu menebas, aura pembunuh meninggalkan jurang yang dalam di bumi, tapi bilahnya terhalang oleh jaring pertahanan melingkar yang bersinar dengan cahaya kuning. Itu adalah sikap bertahan Uehara, jaring emas membungkus erat tubuh Uehara, dengan paku di setiap persimpangan jaringan. Hanya itu yang kamu punya, mulut Uehara membentuk senyuman. Keterampilan bonus yang dia dapatkan setelah mengalahkan Mizukage adalah semua yang dia butuhkan untuk mengabaikan ilmu pedang musuh dalam pertempuran. Selama itu bukan Might Guy dari Konohagakure, taijutsunya akan menandingi ninja Jonin manapun sekarang. Mangetsu melihat senyuman Uehara dan memutar pergelangan tangannya, menyebabkan sepasang lubang di Hiramekare memuntahkan gas yang menyelimuti seluruh pedang. Hiramekare melepaskan, Mangetsu mendengus dingin, dan Hiramekare menembak ke arah Uehara. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, bola cakra yang bersinar mengembun di Hiramekare dan menghantam tubuh Uehara, langsung menjatuhkan Uehara. Tapi dia mengerti bahwa gaya ilmu pedang ini saja tidak cukup. Mangetsu dengan cepat menarik kembali telapak tangannya, mengeluarkan gulungan pemanggilan di sampingnya, dan mengangkat jarinya, memanggil Jutsu, pedang tumpul Kabutowari. Kabutowari tampak sangat aneh. Bentuknya seperti kapak yang diikatkan pada palu besar dengan seutas tali. Mangetsu terbang ke depan, meraih kapak dengan satu tangan, dan memukul tubuh Uehara. Tangannya yang lain meraih ujung palu dan membantingnya ke belakang kapak. Kabutowari diklaim cukup ampuh untuk mematahkan seluruh pertahanan justru karena dua bagiannya. Mereka dapat digunakan bersamaan untuk membuka pertahanan apapun, seperti palu dan pahat. Retakan, Kabutowari memotong garis pertahanan melingkar kuning. Berbeda dengan sebelumnya, tubuh Uehara terlempar, dia tidak tahan dengan superposisi kapak dan kekuatan palu. Pantulan spike defensif juga merusak tubuh Mangetsu. Seteguk darah mengalir ke mulutnya, perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Pedang ninja ini, bukankah terlalu berisik? Uehara berdiri, menepuk-nepuk lumpur dari tubuhnya, dan mengabaikan konsumsi energi hidupnya, mengarahkan jarinya ke arah Kabutowari di tangan Mangetsu. Palu dan kapak tidak cukup bagus, sabit harus menyertainya. Apa? Mangetsu menatap Uehara dengan curiga, mengabaikan ocehan gilanya. Ia masih kaget dengan teknik pertahanan yang digunakan Uehara. Apa sih kotak kuning berbentuk bola itu? Bagaimana Kabutowari bisa menghancurkan pertahanannya? Kabutowari di tangan Mangetsu berubah menjadi asap dan menghilang. Dia segera membuka gulungan itu lagi dan memanggil pedang lain. Pedang panjang Nuibari. Aku tidak menginginkan yang ini. Suara Uehara masuk ke telinga Mangetsu, dan dia tiba-tiba bergegas ke sisi musuh sambil menendang pedang ninja di tangannya. Pedang panjang di tangan Mangetsu tiba-tiba berhenti meski terhempas oleh serangan Uehara. Kawat baja di belakang Nuibari telah mengenai pergelangan kaki Uehara. HMPH, kali ini, kamu tidak bisa melarikan diri. Mangetsu mengacungkan Nuibari dan menikamkan pedang ninja yang tajam dan ramping itu ke pohon besar. Kawat baja yang menempel pada gagang pedang melilit tubuh Uehara dan mengikatnya erat ke pohon. Dia benar-benar seorang jenius yang mahir menggunakan ketujuh pedang. Tidak peduli betapa anehnya bentuk pedang itu, Mangetsu dapat menggunakannya dengan mudah dan pada waktu yang paling tepat. Mangetsu memandang Uehara yang terikat, mengulurkan tangan kirinya, dan berteriak dengan suara rendah, lengan pelepas air. Dengan teriakan, lengan Mangetsu menjadi lebih tebal. Ini adalah salah satu jutsu rahasia klan Hozuki. Itu bisa memusatkan air di seluruh tubuh mereka ke lengan mereka, sehingga meningkatkan serangan apapun yang menggunakannya. Mangetsu melirik ke medan perang lainnya, Zabuza bersembunyi di balik kabut dan menjerat Kisame, jadi sepertinya dia tidak perlu menggunakan pedangnya. Zabuza senior, Kubiki Ribocho, biarkan aku menggunakannya. Mangetsu dengan cepat menggenggam tangannya dan membentuk segel sebelum merentangkan tangannya. Memanggil jutsu, Sever Sword Kubiki Ribocho. Bajingan, beri aku peringatan lagi, Zabuza mengutuk sambil bersembunyi di balik kabut. Pada akhirnya, dia tidak keberatan karena dia juga diam-diam mengamati pertarungan Uehara dan Mangetsu. Meskipun kedua iblis berusia 12 atau 13 tahun ini tidak menggunakan ninjutsu kuat apapun dengan kekuatan gila, hanya konfrontasi taijutsu di antara mereka yang sangat intens. Setiap kali Zabuza mengira Uehara akan mati,
Dia menggunakan teknik pertahanan untuk memblokirnya, lalu dia dengan santai membersihkan debu dan melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Mangetsu yang aktif menyerang banyak mengalami luka dalam. Teknik pertahanan iblis kecil Uehara sungguh keterlaluan. Melihat Mangetsu berhasil memanfaatkan peluang untuk menang, Zabuza sadar bahwa ia harus mendukungnya, apalagi hanya sekedar meminjam Kubiki Ribocho miliknya satu kali. Hanya Kubiki Ribocho yang mampu menembus pertahanannya. Tetapi, Zabuza memikirkan formula teknik aneh Uehara, dan berkata dengan lantang, hati-hati, orang itu sepertinya memiliki teknik yang membuatnya kebal. Itu lebih kuat dari teknik pertahanan kuning yang kamu hadapi selama ini. Namun, pengingat Zabuza sudah terlambat setelah meminjam Kubiki Ribocho lewat jutsu pemanggilan. Mangetsu tak mau menyia-nyiakan kesempatannya. Berpegangan pada pegangan Kubiki Ribocho bergerak menuju Uehara, menebas ke arahnya. Cangkang emas yang mempesona muncul di sekitar Uehara. Cahaya keemasan memenuhi pandangan Mangetsu saat cahaya memantulkan Kubiki Ribocho ke mata Kisame dan Zabuza. Setelah bertarung dengan Uehara, Kisame, dan Zabuza, mereka tahu betapa kuatnya cangkang emas itu. Sebuah pemikiran muncul di benak mereka, Mangetsu akan mati. Apakah ketujuh pendekar pedang kabut akan kalah dari Uehara? Uehara, bermandikan cahaya keemasan, dengan tenang menerima Kubiki Ribocho. Di atas cangkang tak terkalahkan yang diciptakan oleh momen penghakiman suci, Uehara menciptakan kotak kuning berduri saat dia bersiap menghadapi Kubiki Ribocho secara langsung. Ledakan, bila angin yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mangetsu, memegang Kubiki Ribocho, mencapai lapisan pertahanan pertama Uehara, di mana ia menghadapi kekuatan reflektif yang sangat besar, menyebabkan seluruh bilahnya patah. Bahkan Kubiki Ribocho yang tajam pun patah sehingga, tidak mengherankan, kondisi tubuh Mangetsu bahkan lebih buruk lagi. Kekuatan guncangannya melukai seluruh tubuhnya. Ninja jenius dari Kirigakure memuntahkan darah saat tulang yang tak terhitung jumlahnya patah. Uehara membuka matanya dan menatap Mangetsu yang tergeletak di tanah, menderita luka parah. Dia memiringkan kepalanya, "Hah, aku tidak melakukan apa-apa, kenapa kamu terjatuh?" Mangetsu menoleh dan melihat ke bawah. Dia merasa seperti terkena genjutsu. Bagaimana mungkin Kubiki Ribocho hanya memiliki pegangan yang tersisa? Mengepalkan giginya, dia berhenti ragu-ragu. Pelepasan air penyembuhan hidrifikasi. Mangetsu dengan cepat membentuk segel tangan. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi bola air, dan dia dengan cepat meluncur ke danau di sebelahnya menggunakan jutsu rahasia hidrasi klannya. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari danau lagi. Hanya beberapa detik berlalu, tapi Mangetsu telah memulihkan penampilan aslinya, bahkan luka dan noda darah di tubuhnya pun hilang. Selain konsumsi cakra yang sangat besar, Mangetsu, pada saat ini, telah pulih sepenuhnya. Penyembuhan hidrasi jutsu rahasia sungguh ajaib. Jutsu rahasia ini mirip dengan jutsu pergantian tubuh gaya Orochimaru. Dengan mengkonsumsi cakra dalam jumlah besar, ia dapat menyembuhkan semua luka di tubuhnya. Uehara memandang Mangetsu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Jika kamu memiliki salah satu puncak dunia ninja, Kekkei Genkai bisa menjadi ninja jenius yang sebanding dengan Uchiha Itachi. Ini adalah pemikiran Uehara yang sebenarnya. Mangetsu baru berusia 13 tahun ini. Dia sudah bisa menggunakan jutsu rahasia hidrasi yang diturunkan klan Hozuki dengan sempurna. Dia bisa menggunakan hidifikasi untuk mengabaikan serangan fisik dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dan dia memiliki ilmu pedang yang sangat kuat. Terlebih lagi, kemampuan unik setiap pedang seperti lengan tambahan. Dalam hal kekuatan pertempuran saja, Mangetsu melampaui Jonin kebanyakan biasa. Dia benar-benar layak menjadi putra tertua dari klan bangsawan. Dalam beberapa hal, Mangetsu dan Itachi sangat mirip. Tahun ini, mereka berdua berusia 13 tahun, dan mereka berdua adalah penerus klan bangsawan desa ninja negeri besar. Di masa depan, Mangetsu, seperti halnya Uchiha Itachi, akan meninggal lebih awal karena penyakit yang serius. Ninja hilang pangkat es Konoha yang memusnahkan klannya, Itachi. Mangetsu menatap Uehara dengan heran. Dia tidak yakin mengapa orang ini tiba-tiba menyebut Itachi, dan kekuatan ninja hilang pangkat es Konoha itu memang kuat. Saat Itachi dan Juzo menyelinap ke negeri air beberapa waktu lalu, dikabarkan bahwa Mizukage keempat telah menderita luka serius bahkan setelah transformasi monster berekornya, sehingga menyebabkan kepanikan besar di desa. Karena alasan ini,
Yagura meninggalkan Kirigakure untuk bersembunyi dan memulihkan lukanya. Hal ini juga menginspirasi Zabuza untuk mencoba membunuh Yagura. Oleh karena itu, Kirigakure juga diam-diam mengumpulkan informasinya. Mangetsu teringat akan uraian surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Konoha dan beberapa rumor yang didengarnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, "Saya tidak akan membunuh klan saya sendiri dan menyiksa adik laki-laki saya seperti dia." Uehara tertawa kecil dan tidak menjawab. Dia hanya menganggapnya lucu. Apakah semua ninja yang memiliki adik laki-laki di dunia ninja jatuh cinta dengan adik laki-lakinya? Saat Uehara memikirkan hal ini, senyuman muncul di wajahnya. Jadi dia bertanya, "Jika kamu bersedia menyerah sekarang, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa adikmu." Setelah berbicara, Uehara meletakkan jarinya di pelipisnya dan melanjutkan sambil terkekeh. "Coba kupikir, namanya Hozuki Suigetsu. Dia seharusnya berusia 8 tahun ini, kan?" Wajah Mangetsu langsung menunjukkan sedikit kemarahan. Si jenius Kirigakure, yang jarang marah, kini mengepalkan tinjunya cukup keras hingga mendengar suara derit. Mangetsu memandang Uehara dengan wajah serius dan mengeluarkan peringatannya sendiri. "Jika ada yang berani menyebutkan menyakiti Suigetsu, aku akan melakukan yang terbaik untuk membunuh mereka." "Saya kira saya benar." Senyuman di wajah Uehara semakin tebal. Dia sepertinya telah menemukan cara untuk menangkap Mangetsu. Orang ini benar-benar mempunyai adik laki-laki yang kompleks. Dia sangat jenius, jadi mengapa tidak mengizinkannya bergabung dengan Akatsuki, Cinta dan Damai? Daripada membiarkannya tinggal di Kirigakure, di mana cepat atau lambat dia akan mati. Bukankah ini merupakan pemborosan sumber daya alam secara sembarangan? Menyenangkan juga memikirkannya. Dalam pertemuan di markas Akatsuki, Uehara dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa dia dapat merekrut Kisame ke dalam organisasi tersebut. Konan juga menasihatinya untuk mengutamakan keselamatannya sendiri dalam misi tersebut. Jika dia menarik 37 ninja pendekar pedang kabut yang tersisa di Kirigakure ke dalam Akatsuki, bukankah dia akan memenuhi persyaratan misi lebih dari itu? Yang harus mereka lakukan hanyalah bertarung, bukan? Ketika Pain dan Konan memulai kembali bisnis mereka, bagaimana mereka merekrut orang? Apakah mereka baru saja memukul atau mengancam orang? Begitulah cara kelompok mereka perlahan terbentuk. Senyuman di wajah Uehara menguat dan penuh dengan provokatif. "Biarpun kamu bekerja keras, itu tidak akan membantu. Aku akan membunuhmu dulu, lalu membunuh adikmu." Untuk meningkatkan kekuatan persuasifnya, Uehara terus menganalisis situasi. Jika berita kematian Mizukage Yagura keempat keluar, Kirigakure akan menjadi sangat kacau. Bukan? Kalau begitu, pikirkanlah, sepertinya tidak menjadi terlalu sulit untuk membunuh adikmu. Brengsek, Mangetsu tahu bahwa ninja muda di depannya ingin membuatnya kesal. Namun, jika menyangkut Hozuki Suigetsu, dia masih merasa tidak mungkin menahan amarahnya. "Hentikan ide konyolmu, aku akan membunuhmu di sini." Mangetsu marah dengan marah. Setelah berbicara, tubuhnya berubah menjadi manusia raksasa yang terbuat dari air dan menyerang Uehara dengan sebuah pukulan. Gemuruh, ombaknya memercik tinju manusia air itu menghantam tubuh Uehara. Kekuatan besar itu hampir seketika meruntuhkan bumi, saat air berubah menjadi banjir dan menghantam tanah. Bisakah hidrifikasi benar-benar mencapai tingkat kekuatan ini? Uehara melayang di air sebelum melangkah ke langit, sambil menatap raksasa air itu. Ia perlahan-lahan membuka tangannya. Sayangnya, tidak ada ninjutsu yang tidak bisa dilawan. Setiap teknik pasti ada kekurangannya. Contohnya, jutsu rahasia hidifikasi klan Hozuki Mu sangat lemah terhadap ninjutsu pelepasan petir. Mendengar perkataan Uehara, inkarnasi Mangetsu berhenti. Telapak tangannya yang besar mulai saling merapat, dan air di tanah melonjak ke tubuh manusia air dan jatuh dari jari manusia air lagi, seperti air terjun. Suara Mangetsu menggelegar dari tukang air, dan ia dengan dingin berteriak, "Kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk melepaskan ninjutsu pelepas petir, pelepasan air gelombang kejut air." Gelombang air muncrat dari mulut manusia air, bergerak menuju Uehara, ombaknya deras dan memercik, membentuk bola air yang sangat besar, menjebak Uehara. Uehara melirik pakaiannya yang basah, namun saat hendak keluar dari bola air, tiba-tiba ia merasakan kepadatan air di sekitarnya bertambah. Itu benar-benar menekan tubuhnya. Orang itu, Mangetsu, meleleh ke dalam air. Di dunia ninja, setiap ninja pelepasan air dapat menggunakan teknik gelombang kejut air Big Bang.
yang dapat mengubah medan tanpa menghabiskan terlalu banyak cakra jika mereka mengoordinasikan serangannya. Misalnya, setelah Senju Tobirama menggunakan Big Bang Water Shockwave, dia menaiki ombak untuk menyerang musuh dari bawah air. Setelah Kisame menggunakan Big Bang Water Shockwave, dia akan memasuki bentuk fusi Samehada dan memukul lawan di dalam air. Mangetsu menggunakan Big Bang Water Shockwave dan menggabungkannya dengan teknik hidrasi miliknya. Di dalam bola air yang sangat besar, setiap tetes air adalah bagian dari tubuhnya. Dia bisa memanipulasi setiap tetes air. Mangetsu mampu mengembangkan jutsu rahasia hidrasi keluarganya dengan jelas dan menyeluruh. Pantas saja dia berani tampil di sini. Dalam kondisinya saat ini, dia bisa mengalahkan Jin Kuriki dengan jumlah yang cukup, bukan? Sayangnya, kamu menemukan lawan yang salah. Mata Uehara tiba-tiba menjadi dingin, dan dia mengangkat tangannya. Lihatlah ninjutsu pelepasan petir milikku, pelepasan petir penjara guntur surgawi segudang. Awan petir muncul. Uehara tersenyum ringan saat cakra di tubuhnya dengan cepat mengalir ke awan petir di tangannya, dan awan petir itu mengepul. Biarkan aku menemukan di mana kamu berada. Suara Uehara baru saja turun. Tapi area badai petir telah menutupi seluruh bola air, dengan sambaran petir menyambar di dalamnya. Sambaran petir keluar dari awan dan menghantam posisi tertentu di dalam air, memperlihatkan wajah yang samar-samar terlihat. Mangetsu hanya bisa menahan pukulan itu dan kepalanya perlahan muncul. Ekspresinya sedikit aneh, aku tidak melihat segel tangan apapun. Namun, Mangetsu tidak punya waktu untuk terganggu. Di luar awan petir yang diciptakan oleh penjara guntur surgawi segudang, lapisan petir berenang, menyatu menjadi sangkar. Di dalam sangkar ini, petir menyambar, satu demi satu. Satu demi satu, petir menyambar tubuh Mangetsu. Ninjutsu ini tidak sekuat itu. Mangetsu secara pasif menahan serangan petir, menundukkan kepalanya, dan terus menganalisis. Tapi itu terus-menerus, ditambah lagi, frekuensi serangannya sangat tinggi. Setelah bertahan selama beberapa detik, Mangetsu terpaksa keluar dari kondisi hidrasi. Ini adalah kelemahan teknik hidrasi klan Hozuki. Menghadapi petir berarti tubuh mereka tidak dapat terhidrasi sepenuhnya, yang akan memaksa mereka untuk memanifestasikan dirinya. Hal ini menyebabkan bola air yang sangat besar tersebut kehilangan cakra Mangetsu, sehingga berubah menjadi gelombang air yang mengalir ke dalam danau, menampakkan siluet Uehara dan Mangetsu. Pelepasan air teknik penjara air. Saat bola air besar hendak menghilang, Mangetsu mulai membentuk segel tangan dengan cepat, melepaskan ninjutsu pertahanan. Air yang tergenang di tanah melonjak dengan cepat, membentuk penjara air berlubang yang cukup untuk menyelimuti Mangetsu, menahan sambaran petir yang jatuh di awan petir. Satu demi satu, petir menyambar penjara. Uehara berjalan menuju Mangetsu selangkah demi selangkah, memandangnya melalui penjara air, sebelum akhirnya memutuskan untuk membujuknya agar menyerah. Apakah kamu ingin menyelamatkan adikmu? Selama kamu menyerah padaku sekarang dan bergabung dengan organisasi kami, aku akan melakukannya membiarkanmu tinggal bersama adik laki-lakimu. Mangetsu mengangkat kepalanya dan menatap ke langit yang tertutup awan petir saat dia perlahan-lahan terdiam lama. Jika dia mati di sini, adik laki-lakinya yang berusia 8 tahun, Hozuki Suigetsu, pasti tidak akan bertahan hidup di Kirigakure yang kanibal. Tapi dia masih memiliki keinginan terakhir untuk merevitalisasi klan. Setelah beberapa saat, Mangetsu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Uehara. Klan Hozuki adalah klan ninja yang berpartisipasi dalam penciptaan Kirigakure. Nenek moyang klan kami, Hozuki Gengetsu, menjadi Kage kedua Mizukage Kirigakure. Oh, aku kenal dia, Uehara berkata. Saya mendengar Kage kedua Mizukage memimpin negeri air saat itu. Pasukan Kirigakure gagal menyerang negeri api dan berbalik menyerang negeri bumi. Akibatnya, mereka dan Tsuchikage kedua binasa bersama. Tak hanya itu, jenazah mereka pun dikuburkan bersama sebelum meninggal. Kemudian semuanya digali oleh perampok makam bernama Yakushi Kabuto. Uehara tiba-tiba tertawa dan berkata dengan lembut, apakah latar belakang keluargamu ada hubungannya dengan penyerahanmu? Kami juga memiliki salah satu klan Uchiha di organisasi kami. Jadi klan Hozuki sepertinya tidak terlalu mulia. Itu tidak mulia. Mangetsu mengerutkan kening. Wajahnya ragu-ragu berkata, klan Hozuki hanya tinggal aku dan Suigetsu, dan aku masih memikul tanggung jawab berat untuk merevitalisasi klan. Aku tidak bisa menjadi ninja pelarian. Bukan saja aku tidak bisa, tapi aku juga tidak berani.
Jika kakak laki-lakinya adalah seorang ninja hilang, bagaimana adik laki-lakinya Hozuki Suigetsu bisa bertahan di Kirigakure? Dia pasti akan dibunuh. Saat Mangetsu sedang berbicara, dia mengusulkan solusi lain. Jika saya bisa, saya bersedia menjalin hubungan kerja sama dengan atasan Anda. Saya bahkan akan mengirimkan Anda informasi tentang desa tersebut. Mangetsu sangat mengkhawatirkan adiknya, sehingga dia malah melanggar prinsip ninjanya dan menjadi mata-mata Uehara di Kirigakure. Setelah Mangetsu menjadi Mizukage, Uchiha akan menggantikan Obito sebagai dalang baru di balik Kirigakure. Namun, Mangetsu tidak akan bertahan sampai usia 17 tahun. Kenapa dia tinggal di Kirigakure? Apalagi Uehara tidak tahu cara menggunakan genjutsu, jadi apa yang bisa dia gunakan untuk menahan Mangetsu? Orang ini hanya memikirkan adik laki-lakinya dan klan Hozuki. Mangetsu tidak akan peduli dengan hal lain. Tunggu, adik laki-laki. Uehara tiba-tiba teringat pada kakak laki-laki lain di dunia ninja yang memiliki hubungan aneh dengan kakak laki-lakinya. Dia memandang Mangetsu dan dengan ringan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu ingin kakakmu menjadi lebih kuat darimu? Aku punya cara, tetapi apakah kamu ingin mendengarnya? Ke arah mana? Mangetsu mengangkat kepalanya tanpa sadar. Sebagai seorang kakak laki-laki, dia tentu percaya bahwa adik laki-lakinya akan melampaui dirinya. Akankah ada gunanya jika adikmu menjadi ninja yang membalas dendam padamu di masa depan? Wajah Uehara menunjukkan senyuman jahat. Bagaimana jika dia menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menjadi orang yang menghidupkan kembali klan Hozuki? Di masa depan, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi Mizukage kelima. Mangetsu bingung sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Suigetsu adalah satu-satunya yang tersisa di Kirigakure, dia tidak akan bertahan. Banyak orang di desa yang memusuhi klan Hozuki. Kalau begitu, percayakan dia pada seseorang yang bisa dipercaya. Uehara memikirkan ninja wanita berambut coklat yang memberinya kue dan dengan lembut menyarankan. Sekarang aku telah membunuh Yagura, kabut darah akan berakhir. Pikirkan cara untuk mempercayakan adikmu kepada ninja bernama Terumi Mei di Kirigakure. Apakah kamu pikir dia akan menjaga adik laki-lakimu? Terumi Mei, wanita berpenampilan masam, sepertinya suka menjaga generasi muda Kirigakure. Kojuro, penerus ketiga pedang ninja Hiramekare, dirawat dengan baik olehnya. Senior Terumi Mei, mata Mangetsu tiba-tiba berbinar, tapi dia masih merasa ragu dan berkata, Terumi Mei senior memang menjaga desa dengan baik, tapi dia akan berusia 23 tahun ini, dia harus segera menikah. Oh, apakah dia berumur 23 tahun? Uehara teringat bahwa Terumi yang memberinya kue terlihat awet muda dan cantik. Namun hal ini tidak menghentikan Uehara untuk melanjutkan. Jangan khawatir tentang itu, belum lagi usianya yang 23 tahun. Meskipun dia berusia 32 tahun, dia tidak akan menikah. Untuk meningkatkan daya persuasifnya, Uehara melanjutkan, Keke Genkai ganda Terumi Mei sangat kejam. Tak seorang pun di Kirigakure yang berani menikahinya, bukan? Kamu? Masuk akal. Mangetsu tiba-tiba mengangguk tanpa sadar. Banyak ninja yang mengagumi Terumi Mei menyerah setelah melihat gaya bertarung Terumi Mei. Saat ini Terumi Mei belum memiliki pelamar. Beberapa pria yang lebih banyak bergosip di desa menyebutkan bahwa Terumi Mei lebih mungkin menjadi Mizukage terlebih dahulu sebelum menikah. Mangetsu tidak terlalu memikirkan Terumi Mei, karena dia selalu lebih memperhatikan adiknya. Mangetsu dengan sungguh-sungguh menatap Uehara dan memohon dengan keras. Sekarang, tolong beritahu aku cara membuat Suigetsu lebih kuat. Saat ini, dia bermaksud membunuh Zabuza senior, jadi penglihatannya sedikit terbatas. Masalah terbesar Mangetsu dengan adiknya Suigetsu adalah bahwa Suigetsu sebenarnya bertujuan untuk melampaui Zabuza. Mangetsu percaya bahwa selama Suigetsu mewarisi pedang ninja, kekuatannya harus mampu melampaui Zabuza. Jadi golnya sungguh memalukan. Meskipun ini adalah kebenarannya, agak tidak pantas untuk mengatakannya pada kesempatan ini karena pihak lain ada di dekatnya. Zabuza masih sibuk menjerat Kisame. Setelah mendengar perkataan Mangetsu, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berkata, Hei, Hozuki Mangetsu, apa maksudmu? Aku sudah menangkapmu. Sebelum Mangetsu sempat menjawab, mulut Kisame menyeringai, dan pedang besar Samehada di tangannya menyapu kabut. Samehada tebasan rantai terbang. Brengsek, Zabuza tidak memiliki kubi Kiribocho, jadi dia dihancurkan dari kabut oleh pedang besar Samehada dan jatuh ke dalam situasi yang sulit. Di tanah, dia menyemburkan seteguk darah.
Ada aura canggung di udara. Ketika Mangetsu melihat pemandangan ini, dia dengan enggan berhenti dan berkata, "Maaf, Senior Zabuza, saya tidak berniat menyinggung perasaan Anda, tetapi kekuatan Anda memang sedikit lebih buruk." Zabuza memelototinya dengan tajam, lalu melihat ke arah Kubi Kiribocho yang hanya gagang pedangnya tergeletak di tanah, dan mengutuk dengan dingin, "Jika bukan karena kamu, iblis kecil, kamu meminjam Kubi Kiribochoku." Mangetsu membalas, "Bahkan jika Zabuza senior memiliki Kubi Kiribocho, peluangnya untuk mengalahkan Kisame senior tidak lebih dari 30%, kan? Kurang ajar kau, saya hanya menyatakan fakta. Anak kecil, apa menurutmu aku tidak bisa membunuhmu? Bahkan jika aku tidak memiliki Hiramekare, peluang kemenangan senior Zabuza sangat rendah." Dengan beberapa kata, aliansi rapuh dan persahabatan antara Mangetsu dan Zabuza putus, dan keduanya mulai bertengkar. "Hentikan," Uehara menyela mereka dengan tidak sabar dan memandang semua orang yang hadir. "Fokus pada Mangetsu dan Zabuza, kalian berdua sudah kalah. Apakah kalian lebih suka bergabung dengan Akatsuki bersamaku atau bergabung dengan mayat di kampung halaman kalian?" Semua orang di sini paham bahwa Zabuza dan Mangetsu telah kehilangan hak untuk memilih. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menyerah dengan anggun. Zabuza menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia dengan dingin mendengus dan berkata, "Tujuanku adalah membunuh Yagura dan mengakhiri kabut darah. Sekarang tujuanku telah tercapai. Aku akan pergi ke Akatsuki bersamamu." Dia benar-benar halus. Mangetsu tidak seperti Zabuza. Ia langsung mengutarakan permintaannya, "Jika kamu bisa memenuhi janjimu dan membuat Suigetsu merevitalisasi klan Hozuki, apapun yang kamu minta aku lakukan, aku akan melakukannya." "Ya." Senyuman Uehara mengembang di wajahnya, dia hampir tidak bisa menahan diri, tapi dia bersikap seolah itu bukan masalah besar. "Jika adikmu pecundang, tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantu. Bakat bawaan Suigetsu lebih kuat dariku." Mangetsu yakin, jadi dia membuka mulutnya dan berjanji, "Selama kamu membimbingnya, Suigetsu akan melampaui nenek moyang masa lalu dan menjadi ninja terkuat dalam sejarah klan Hozuki." Sayangnya, itu tidak cukup. Bahkan saat Mangetsu berbicara, Uehara merasa sedikit tersesat. Karena Uehara mengetahui bahwa klan Hozuki tidak memiliki Kekkei Genkai yang kuat. Sebagian besar dunia ninja sangat menghargai garis keturunan seseorang, kecuali Konoha. Uehara menghela nafas, memandang Mangetsu, dan berkata, "Kalau begitu kita akan mencoba metodeku dulu. Selebihnya terserah takdir. Setidaknya kamu bisa menetapkan tujuan ambisius untuk kakakmu dan memaksanya mengejar kakaknya." "Aku tahu." Mangetsu mengatupkan giginya, dan sepertinya dia sudah mengambil keputusan. Tahun ini, adik laki-lakinya Hozuki Suigetsu berusia 8 tahun. Dia berprestasi baik di Akademi Kirigakure, dan dia bahkan bisa mendaftar untuk kelulusan lebih awal. Mangetsu selalu sangat khawatir, jika dia tidak bisa membimbing Suigetsu dengan baik, dia tahu bahwa dia akan menempuh jalan bengkok yang diambil Momochi Zabuza. Dia tidak bisa mengatakan ini sekarang, jika tidak, dia takut seseorang akan terbunuh. Uehara berdiri dan duduk di atas batang pohon. "Karena kamu telah ikhlas berserah padaku, aku akan menerimanya dengan penuh kasih sayang." Mendengar perkataan Uehara, mata Zabuza dan Mangetsu tampak menjadi gelap. Kekuatan pria yang akan mereka andalkan itu kuat hingga menakutkan, tapi IQ-nya juga sangat rendah. Saat ini, wajah Uehara sedang tidak begitu bagus. Dia melirik Mangetsu dengan agak tak berdaya karena itu adalah salah satu hadiah terburuk yang pernah dia terima. Misi sampingan, kalahkan Hozuki Mangetsu. 1/1, hadiah, 100 koin emas. Jelas sekali, Mangetsu kuat. Uehara mengira dia lebih kuat dari Mizukage keempat. Mungkin, karena Mangetsu meninggal sebelum waktunya dan tidak banyak muncul di dunia ninja. Tidak banyak orang yang memperhatikannya. Dengan demikian, sistem memberikan imbalan minimum. Apakah dia seorang pengemis? Namun, selain 100 koin emas yang ia peroleh setelah mengalahkan Mangetsu, ia juga menyelesaikan sebagian misinya yang lain. Misi sampingan, kalahkan 7 ninja pendekar pedang kabut, 6/7. Hadiah, tidak diketahui. Uehara tidak menyangka telah menyelesaikan begitu banyak misi untuk mengalahkan 7 pendekar pedang kabut. Sistem itu pasti memperlakukan Mangetsu, yang memegang 4 pedang sebagai 4 kemenangan. 7 pendekar pedang kabut terakhir yang harus dia kalahkan adalah pengguna Kiba yang disebutkan Kisame sebelumnya.
7 pendekar pedang generasi pertama yang membelot, Kurosuke Raiga dari kabut. Uehara melihat misi lain, menyebabkan kelopak matanya bergetar saat ekspresinya berubah sedikit tidak sedap dipandang. Misi sampingan, memiliki 3 bawahan, 2/3, hadiah, tidak diketahui. Sekarang, 3 dari 7 pendekar ninja kabut secara nominal adalah bawahan Uehara. Kisame adalah ninja pertama yang memilih setia padanya. Lalu siapa yang kedua? Bukan. Sebaliknya, Zabuza dan Mangetsu di depannya, siapa yang tidak benar-benar ingin memihaknya? Uehara tidak terlalu mempermasalahkan siapa bawahan kedua yang benar-benar menyerah padanya. Orang yang sangat dia sayangi adalah orang yang menolak untuk menyerah dengan tulus. Tidak terlalu sulit untuk mengetahuinya karena misi selanjutnya yang Uehara lihat. Misi sampingan, rekrut bawahan dengan cakra tingkat Kage, 1/1. Hadiah, 1000 koin emas. Misi ini membuktikan bahwa orang kedua yang memilih bergabung dengan Uehara adalah seorang ninja dengan cakra tingkat Kage. Apakah sangat sulit untuk mengetahui siapa orang itu? Siapa yang paling lemah di sini? Uehara melirik Mangetsu, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Benar saja, dia adalah seseorang yang bahkan Kisame tidak bisa melihatnya. Hozuki Mangetsu memiliki cakra tingkat Kage pada usia 13 tahun. Tidak heran dia meninggal begitu cepat, dia pasti terlalu sombong untuk hidup. Tatapan Uehara Naraku perlahan beralih ke Momochi Zabuza. Momochi Zabuza selalu punya ambisinya sendiri. Namun kekuatannya tidak sesuai dengan ambisinya. Uehara memiringkan kepalanya untuk melihat Zabuza. Sekarang, haruskah dia membawanya kembali atau langsung menggali lubang dan menguburkannya? Iblis kecil, matamu berbahaya. Zabuza melihat tatapan Uehara menyebabkan bel alarm berbunyi di hatinya. Dia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh kunai di pinggangnya. Mengapa Uehara memberinya perasaan yang tak terduga ketika dia menatapnya dengan tatapan berbahaya, seolah-olah dia ingin menguburnya di bumi kapan saja? Tidak, Uehara menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah mayat Yagura di tanah, dan berbisik, aku hanya ingin membunuh Mizukage keempat, tapi masalah mungkin datang mencari kita. Membunuh Yagura adalah idemu, kan? Apakah kamu masih takut akan hal itu? Zabuza meliriknya dengan jijik, dan dengan dingin berkata, jika kamu khawatir tentang pengejaran Kirigakure, aku dapat memberitahu orang lain bahwa aku membunuh Yagura. Seperti yang diharapkan Uehara, Zabuza secara lisan mematuhinya, tetapi dia menolak menerima iblis kecil itu sebagai bos barunya. Adapun membunuh Mizukage keempat, itu bukan masalah bagi Zabuza, bahkan bisa dianggap bermanfaat. Sejak Yagura mengubah Kirigakure menjadi kabut darah, reputasinya di Kirigakure menurun drastis. Banyak ninja yang takut dengan posisinya sebagai Mizukage dan kekuatannya yang perkasa. Namun mereka tetap ingin mengeksekusinya. Semua orang membenci doktrin kabut darahnya. Di mata orang-orang ini, Zabuza akan menjadi pahlawan sejati. Uehara juga memikirkan hal ini. Dia tersenyum dan menatap Zabuza, lalu mengangguk dan berkata, tidak semuanya negatif, ketika ceritamu membunuh Yagura menyebar, akan banyak ninja yang diam-diam mendukungmu, kan? HMPH, Zabuza hanya mendengus dan tidak menjawab. Ia tidak menyangka Uehara akan secepat itu membeberkan rencananya. Sejujurnya, dia benar-benar berniat untuk kembali ke negeri air dengan kontribusi heroik, membunuh Yagura, dan mengakhiri kabut darah, yang akan memungkinkan dia untuk mengontrol Kirigakure secara politik di masa depan. Uehara tidak peduli tentang ini. Kisame juga tidak peduli. Di antara mereka yang hadir, hanya dia dan Uehara yang mengetahui bahwa Yagura hanyalah boneka yang dikendalikan orang lain. Uehara sama, Mangetsu mengerutkan kening dan menatap Zabuza, sedikit tidak senang, dan berkata dengan suara rendah, jika Zabuza dibebani terlalu banyak, apakah itu akan mempengaruhi rencana kita? Suigetsu sangat menantikan Kubikiri Bocho-nya. Uehara bertanya dengan wajah bingung, apa maksudmu? Lebih baik membunuh Zabuza? Mangetsu memancarkan aura pembunuh dan, dengan ekspresi agresif yang memperlihatkan gigi kecilnya yang tajam, dengan dingin mengumumkan, saya juga bisa menggunakan Kubikiri Bocho. Bajingan, kamu pikir kamu bisa membunuhku, Zabuza senior? Itu tidak sulit. Kedua mantan sekutu itu kembali bertengkar. Uehara tidak tahu apakah Mangetsu iri dengan posisi Zabuza di hati Suigetsu atau ingin Kubikiri Bocho ada di tangannya. Bahkan dia sangat ingin mengambil tindakan terhadap rekannya. Batas moral bawah dari 7 pendekar pedang kabut terlalu rendah.
Hanya Kisame yang bisa dipercaya. Oke. Kisame menendang kubi kiri Bocho, yang hanya berupa gagang pedang, ke Zabuza, dan dia dengan ringan berkata sambil tersenyum, "Zabuza, ambil pedang ninjamu dan perbaiki. Juga, bersihkan mayat Tuan Mizukage, Uehara-sama. Kemana kita akan pergi selanjutnya?" Kirigakure, Uehara Naraku melihat sekeliling semua orang. Lalu dia menginstruksikan, "Zabuza akan menyatakan bahwa dia telah membunuh Mizukage keempat ke Kirigakure. Mangetsu, pergilah mengatur urusanmu sendiri. Malam ini, Kisame dan aku akan menunggumu di luar Kirigakure." Jadi begitu, saya mengerti. Zabuza dan Mangetsu setuju dan menghilang dari pandangan Uehara, hanya menyisakan Kisame yang masih berdiri di belakangnya. Kisame melihat punggung Uehara Naraku dan memujinya dengan lantang. "Hari ini, aku telah melihat kekuatan yang dimiliki Uehara-sama, dan dia sepertinya menjadi lebih kuat." Memang benar, Uehara merasa kasihan padanya. Orang jujur seperti Kisame tidak bisa memahami keberadaan Uehara Naraku. Tentu saja, sulit juga baginya untuk memahami Kaisar Dunia Ninja, Madara. Kisame menertawakan kata-kata rendah hati Uehara dan melanjutkan, "Dengan usia Uehara-sama, kamu akan menjadi lebih kuat di masa depan dan mungkin bisa melampaui Dewa Ninja dari Amegakure di masa depan." Hanzo si Salamander, Uehara mau tidak mau berkata sambil tersenyum, "Hei, Kisame, gunakan dia sebagai contoh untuk mengejekku karena tidak cukup kuat." Kisame tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan wajah serius, "Tidak, kekuatanmu di luar pengetahuanku, namun mengetahui bahwa pria bernama Obito berani menjadi musuh Uehara-sama." "Obito?" Uehara berbisik ketika mendengar perkataan Kisame. "Kisame, jangan meremehkan dia hanya karena dia bukan Madara Uchiha yang asli, sampai batas tertentu. Obito jauh lebih sulit dihadapi daripada Madara." "Apakah begitu?" Kisame merenung sejenak dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Saya tahu bagaimana mendapatkan kembali kepercayaannya. Tapi bagaimana saya harus menjelaskan kesediaan Uehara-sama untuk menyelamatkan hidup saya?" Uehara berpikir sejenak dan menemukan alasannya, "Perlakukan saja aku sebagai pekerja magang yang bekerja keras untuk menjadi anggota resmi Akatsuki. Lagi pula, misiku di negeri air adalah mengajakmu bergabung dengan Akatsuki." "Dipahami?" Kisame menyeringai, "Ayo pergi, ikutlah denganku untuk menjemput seseorang dulu." Uehara akhirnya teringat bahwa dia telah mengatur untuk menunggu Zabuza menjemputnya. Bahkan jika dia tidak perlu mengambil Zabuza, dia tetap harus mengambil Haku. Perjalanan ke negeri air berakhir cukup lancar. Segala sesuatu yang ingin dia lakukan telah selesai, dan bahkan ada yang berlebihan. Satu-satunya masalah adalah, di mana Uchiha Obito? Orang itu tidak akan terus mengejar Kakashi, kan? Uehara menebaknya dengan benar. Obito memang mengejar Kakashi dan Yukimi tadi. Ini sudah larut, Kakashi dan Yukimi bersembunyi di hutan pegunungan di luar Kirigakure. Kakashi mengira Obito pasti berada di dekat Kirigakure dan berencana membalaskan dendam Rin. Yukimi mengira Obito adalah rekan konspirator dan ingin membunuh mereka dan telah membujuk Kakashi untuk melarikan diri dari negeri air. Namun, bagaimana mungkin Kakashi, yang ingin mendapatkan kebenaran dari Obito dan membawanya kembali ke Konoha, menyerah? Ia menganalisis informasi yang didapatnya dari Yukimi dan merasa IQ sahabatnya meningkat pesat. Apakah dia benar-benar sudah dewasa? Yukimi mendorong bahu Kakashi dan menunjuk ke arah Kirigakure, ke arah api yang berkobar di bawah gunung, dan dengan keras berkata, "Kakashi, sepertinya ada yang tidak beres." Suara pertarungan bahkan mencapai gunung. Ekspresi Kakashi tiba-tiba menjadi tegang dan, terlepas dari lukanya, dia ingin pergi ke Kirigakure untuk menyelidiki. Mungkin Obito yang melakukannya. Aku harus pergi dan melihat. Dia akan membunuhmu. Yukimi meraih lengannya. Kakashi terdiam beberapa saat dan dengan lembut melepaskan lengan Yukimi. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Bahkan jika Obito akan membunuhku, aku akan mendapatkan kebenaran darinya." Bahkan jika Obito menolak untuk kembali ke desa karena kematian Rin, mengapa dia pergi dan membunuh Minato Sensei dan istrinya? Ada bau darah di udara. Pertarungan yang terjadi di Kirigakure mengejutkan banyak orang. Karena Mizukage Yagura keempat dan 7 pendekar pedang kabut tidak berada di desa, pertahanan Kirigakure gagal total. Sekelompok ninja dengan paku tulang menyerbu masuk dan memulai pembantaian. Para ninja ini berasal dari klan Kaguya di negeri air.
Mereka semua memiliki Shikot Sumyaku Kekkei Genkai dan memiliki sifat kejam dan haus darah. Mereka selalu ingin menyerang Kirigakure. Serangan agresif klan Kaguya ke Kirigakure malam ini bukanlah suatu kebetulan. Mereka telah menerima kabar bahwa Itachi melukai serius Mizukage keempat Yagura, dan malam ini mereka menerima informasi tentang percobaan pembunuhan terhadap Mizukage keempat. Pemimpin klan-klan Kaguya akhirnya tidak bisa menahan diri dan memimpin seluruh klan untuk menyerang Kirigakure. Namun, serangan klan Kaguya dengan cepat digagalkan, dan Heki segera mengorganisir para ninja di dalam desa dan mengepung klan Kaguya. Menghadapi segerombolan ninja di Kirigakure, klan Kaguya, yang hanya beranggotakan beberapa ratus orang, tidak bisa menang. Upaya mereka untuk keluar dari pengepungan pada akhirnya gagal. Klan Kaguya dengan cepat dibantai oleh ninja Kirigakure. Selain seorang anak kecil bernama Kaguya Kimimaro, mayat klan Kaguya juga ditumpuk. Para ninja Kirigakure akhirnya menghela nafas lega. Saat para ninja Kirigakure berencana menguburkan mayat-mayat ini, mayat pendek lainnya jatuh di tumpukan, berpakaian compang camping. Ninja kabut Kirigakure terkejut. Kulit mereka berubah drastis ketika mereka dengan hati-hati melihat mayat kecil itu, dan mereka berteriak panik. Mizukage sama, itu adalah Mizukage sama keempat. Seseorang membunuh Mizukage sama, pergi dan beritahu para tetua bahwa seseorang membunuh Tuan Mizukage. Terlepas dari apakah ninja Kirigakure mendukung atau menolak kebijakan kabut darah, apakah mereka menghormati atau tidak menyukai Mizukage keempat, Yagura tetaplah pemimpin Kirigakure. Namun, mayat Mizukage dibuang di depan sekelompok ninja Kirigakure, yang niscaya membuat mereka terkejut sekaligus marah. Bukankah ini hanya mencoba mempermalukan mereka? Diam, jangan terlalu berisik. Sebuah suara acuh tak acuh menyela teriakan ninja Kirigakure. Zabuza terbang ke atas tumpukan dan mengambil kubik Kiribocho di samping mayat Yagura. Dan dia dengan dingin mengumumkan, "Aku membunuh Yagura. Apakah kamu punya pendapat?" Zabuza sama, itu Mizukage sama. Zabuza sama, kenapa kamu membunuh Mizukage sama? Mendengar beberapa ninja Kirigakure menanyainya, Zabuza mengamati kelompok tersebut dan berkata, "Aku benci kebijakan kabut darah di desa ini, jadi aku membunuh Yagura yang kala itu." Zabuza, seorang ninja berambut biru menerobos kerumunan, menatap Zabuza yang duduk di atas tumpukan mayat, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Apakah kamu ingin membelot?" "Ya." Zabuza mencibir, dan ninja yang menanyainya tiba-tiba bertanya, "Heki, klan Kaguya, monster tak berotak ini menyerang desa. Menurutmu siapa yang membocorkan berita itu kepada mereka?" Ternyata, Zabuza lah yang mengirimkan kabar tersebut. Sebelum Zabuza membunuh Mizukage Yagura keempat, dia membocorkan berita pembunuhan Yagura kepada klan Kaguya, terutama untuk menghindari kejaran ninja Kirigakure jika pembunuhannya gagal. Itu tidak menjadi masalah sekarang. Serangan klan Kaguya telah menyatukan semua ninja Kirigakure, jadi Zabuza memutuskan untuk membuat pengumuman penting tentang pembunuhannya terhadap Yagura. Adapun apakah dia bisa melarikan diri dengan lancar di masa depan? Pembelotan salah satu dari 7 pendekar pedang kabut akan dengan cepat menyebar dari dalam desa keluar, jadi Uehara dan Kisame pasti akan datang untuk mendukungnya. "Kamu membocorkan beritanya." Wajah Heki tiba-tiba berubah. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan menginstruksikan dengan keras, "Ninja, tangkap Zabuza hidup-hidup dan pastikan untuk tidak membunuhnya, kita tidak boleh membiarkan orang ini melarikan diri." "HMPH, sejak kapan itu terserah padamu?" Zabuza memandang semua orang dengan jijik dan melompat menjauh. Di atas gedung tinggi, dia dengan lantang berkata, "Heki, apa menurutmu hanya aku yang membelot?" Kata-kata Zabuza baru saja selesai ketika sungai yang bergejolak tiba-tiba mengalir keluar dari gedung tinggi tempat dia berada. Itu langsung menyapu kerumunan ninja Kirigakure. Memanfaatkan kesempatan yang diciptakan seseorang, Zabuza dengan cepat menghilang dari pandangan banyak ninja Kirigakure dan melarikan diri dari kampung halamannya. Di dalam gedung tinggi tempat ninjutsu gaya air dilepaskan, Mangetsu sedang berdiri di dekat jendela. Dia melepaskan segel tangannya, menoleh, dan berbisik, "Senior Terumi Mei, tolong jaga Suigetsu, aku akan pergi sekarang." "Apakah harus seperti ini?" Terumi Mei menunduk dan menatap Suigetsu, yang tidak sadarkan diri dalam pelukannya, dan melanjutkan dengan suara rendah, "Jika kamu melakukan ini, dia akan membencimu seumur hidupnya, kan?" Sebelumnya,
Mangetsu tiba-tiba membawanya ke sini dan memberikannya kepada Suigetsu, yang pingsan, sebelum menjelaskan rencananya untuk membelot dan menjadi mata-mata. Sekarang rencana telah dimulai dan adik laki-lakinya kembali mengalami trauma mental. Pembelotan Mangetsu sudah pasti. Airnya sudah tumpah, Mangetsu menggelengkan kepalanya dan berbisik, "Demi keselamatan Kirigakure, aku harus bergabung dengan organisasi jahat itu dan mencari tahu siapa dalang di balik Zabuza yang membunuh Mizukage. Aku akan menemukan cara untuk menyampaikan informasi penting yang berkaitan dengan negeri air kepadamu." "Aku tahu." Terumi Mei menghela nafas, lalu dengan ekspresi tegas, dia berkata, "Kalau begitu besok aku akan pergi ke Daimyo Negeri Air dan mengajukan surat perintah penangkapan ninja hilang peringkat S untukmu dan Zabuza. Di organisasi itu, kamu harus memperhatikan untuk melindungi keselamatanmu sendiri." "Iya." Mangetsu dengan hormat membungkuk dan menambahkan, "Baiklah, Senior Mei, tolong keluarkan surat perintah penangkapan ninja hilang pangkat S untuk Senior Kisame juga." Terumi Mei yang wajahnya tadinya agak jelek, kini terlihat lebih jelek. Dia mengangkat kepalanya kaget dan berkata, "Tunggu, apakah orang itu, Kisame, juga membelot?" "Apa yang sedang terjadi di sini?" 7 pendekar pedang kabut generasi kedua, yang diorganisir ulang oleh Kirigakure, hanya memiliki 3 orang, tapi sekarang mereka semua membelot dalam semalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Terumi Mei merasa tidak enak. Bagaimana 7 pendekar pedang kabut bisa bubar? Mangetsu merenung sejenak, mengatur kata-katanya sendiri, "Saya curiga Kisame mungkin telah menjadi anggota organisasi jahat itu sebelumnya. Mereka diam-diam menghasut Mizukage sama untuk membantai ninja dari desa yang sama. Saya akan menyelidiki masalah ini juga." Terumi Mei dengan erat meremas tinjunya, dan kukunya hampir mengiris dagingnya. Tubuhnya menegang beberapa saat sebelum dia dengan enggan membuka mulutnya. "Begitu. Kamu harus pergi dulu, orang-orang di desa akan mulai mengejarmu. Ketika kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan organisasi jahat, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikannya. Masalah antara saudaramu." "Iya." Mangetsu menghilang. Setelah meninggalkan Kirigakure, Mangetsu merasa sedikit emosional. Bos baru yang dia percayai sangat memahami Terumi Mei. Ketika si cantik berambut coklat mendengar rencana setengah benar setengah salah yang dibuatnya, dia tidak hanya setuju untuk menjaga Suigetsu tetapi juga memikirkan cara untuk menjadi penengah baginya di masa depan. Mangetsu merasa sedikit bersalah, suara pertarungan perlahan menghilang. Kakashi tidak punya waktu untuk mencari jejak Obito karena dia dan Yukimi bertemu dengan orang lain yang menghalangi rute mereka. Kakashi memindahkan Yukimi ke belakangnya untuk melindunginya dan meremas pedang ninjanya dengan erat. Dia menatap ninja yang menghentikan mereka dengan hati-hati. Orochimaru. Kebetulan sekali, Kakashi-kun, Orochimaru tidak bisa menahan tawa dan menjilat bibirnya. Sejak dia menyelesaikan reinkarnasi mayat hidup dan membelot ke Akatsuki, dia mulai mencari wadah yang cocok di dunia ninja. Dia menggunakan Danzo untuk mengirim Kabuto kembali ke Konoha dan meminta Kabuto untuk menemukan beberapa ninja muda jenius dengan berpartisipasi dalam ujian Chunin. Selain itu, Orochimaru juga bergegas ke negeri air, ingin mencari beberapa anak muda dengan Kekkei Genkai di sana. Dengan demikian, Orochimaru tidak akan melewatkan keseruan yang terjadi di Kirigakure hari ini. Kebetulan Orochimaru bertemu dengan seorang anak muda yang cocok sebagai wadah reinkarnasinya. Dia menganggap mata anak muda itu menyenangkan, dan dia memiliki sikot Sumyaku Kekkei Genkai dalam darahnya. Jika anak muda dengan sikot Sumyaku Kekkei Genaki berhasil melarikan diri dari Kirigakure dan menemuinya hidup-hidup, Orochimaru bermaksud membawanya kembali ke markasnya sebagai wadah alternatif. Akibatnya, saat Orochimaru menunggu dengan penuh semangat, dia melihat Kakashi di dekat Kirigakure. Itu sangat merepotkan. Orochimaru praktis tidak pernah melihat ninja dari desa asalnya, tapi dia tidak ingin menyapa. Orochimaru memandang Kakashi dan Yukimi di belakangnya, teringat bahwa Kakashi telah menyelamatkan Yamato darinya, dan senyuman muncul di matanya. "Oh, Kakashi-kun, sudah melakukan penyelamatan lagi." Kakashi mengabaikannya, keringat mengucur di wajahnya saat dia dengan gugup bertanya, "Orochimaru, kenapa kamu ada di sini, di negeri air sekarang? Bukankah aku harus menanyakan pertanyaan yang sama pada Kakashi-kun?" Orochimaru mengulurkan tangannya dan mengumumkan, "Ini adalah tanah air, ninja Konoha seharusnya tidak ada di sini." Hati Kakashi mencelos saat dia memperhatikan gerakan Orochimaru.
Dia mengulurkan tangan dan mendorong ikat kepala ninjanya. Tidak peduli negara mana itu. Tapi aku masih berhasil bertemu dengan ninja hilang yang paling berbahaya dari desa kita. Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu pergi lagi. Pria ini adalah iblis hatinya. Sejak Orochimaru membelot, Kakashi mengikuti jejaknya. Dia telah bertemu banyak orang usil di tengah-tengah, yang hanya membuat Kakashi semakin membenci Orochimaru. Bukankah Itachi-san adalah ninja pelarian paling berbahaya di desa? Orochimaru tertawa terbahak-bahak sambil menatap Kakashi. Jika kita bertarung di sini, itu akan menarik perhatian ninja Kirigakure. Aku tidak peduli, tapi gadis kecil di belakangmu akan kesulitan bertahan, kan? Kakashi terdiam. Sejak Yukimi menyelamatkannya lebih awal, dia pasti tidak bisa meninggalkan Yukimi untuk memulai pertarungan hidup atau mati. Dia hanya bisa bertahan secara pasif dan menahan diri untuk tidak menembak tikus itu karena takut vasnya pecah. Sekarang demi Yukimi, Kakashi harus mencari cara untuk melarikan diri terlebih dahulu. Orochimaru sepertinya menyadari pikiran Kakashi dan berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, "Jangan khawatir. Aku di sini bukan untuk menyelesaikan apapun denganmu. Kamu harus tetap bersamaku sampai wadah yang kuinginkan kembali. Ayo ngobrol untuk sementara waktu." Kakashi, Orochimaru pasti punya gangguan jiwa. Salah satunya adalah salah satu ninja Konoha, dan yang lainnya adalah ninja hilang yang paling dicari di Konoha. Bagaimana mereka bisa berbicara dengan damai, terutama di tempat berbahaya dekat Kirigakure? Orochimaru melirik Kakashi dan terus melihat ke arah Kirigakure, yang perlahan-lahan menjadi tenang di bawah. Anak muda yang ingin dibawanya sepertinya telah melewatkan kesempatan untuk kembali. Orochimaru tidak menyadari bahwa wadah yang diinginkannya ada pada Uehara. Uehara dan Kisame mengumpulkan Haku terlebih dahulu dan kemudian bertemu Zabuza dan Mangetsu di luar Kirigakure. Di tengah perjalanan, mereka juga bertemu dengan pemuda berambut putih lainnya yang melarikan diri dari Kirigakure. Anak muda itu dengan erat memegang paku tulang di tangannya dan menatap dengan gugup ke arah sekelompok besar orang di depannya. Uehara mengerutkan kening, menatap pemuda yang dikenalnya di depannya, dan bertanya dengan suara rendah, apakah dia salah satu klan Kaguya yang baru saja menyerang Kirigakure? Itu benar. Zabuza mengangguk dan menatap pemuda berambut putih itu. Anak kecil ini pasti ikan yang lolos dari jaring, biarkan aku membunuhnya. Saat pemuda berambut putih itu mendengar perkataan Zabuza, wajahnya berubah warna. Sambil memegang paku tulang di tangannya, dia bergegas duluan. Hanya angan-angan ingin mengalahkan Zabuza dengan kekuatannya. Terlebih lagi dia baru saja kabur dari Kirigakure, yang berarti kekuatan fisik dan cakranya jauh dari maksimal. Zabuza dengan cepat membelah tulang anak muda berambut putih dengan kubi Kiribocho dan mengangkat pedangnya untuk membunuhnya. Tunggu, Uehara menghentikan Zabuza, lalu dia berjalan ke arah pemuda berambut putih itu dan bertanya dengan lantang, siapa namamu? Kaguya, Kimimaro. Anak muda berambut putih itu berbicara sangat sedikit dan sangat lambat. Mata Uehara berbinar, dan dia tidak menyangka akan bertemu dengan Kaguya Kimimaro saat dia melarikan diri dari negeri air. Dia mengira Kimimaro telah lama dibawa pergi oleh Orochimaru. Uehara memandang pemuda berambut putih itu dan berbisik, semua anggota klanmu telah terbunuh. Kemana kamu pergi sekarang? Saya, Kimimaro menunduk dan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah. Saya tidak tahu, sekarang, saya tidak punya apa-apa. Kimimaro selalu tinggal sendirian. Bahkan di antara anggota klannya, dia telah dipenjara dan digunakan sebagai senjata oleh anggota klannya. Meski begitu, Kimimaro selalu percaya bahwa kandang yang memenjarakannya adalah rumahnya dan memperlakukan anggota klan yang bertugas menjaganya sebagai keluarga. Klan Kaguya telah musnah dalam perang saudara di Kirigakure. Jadi Kimimaro sekarang sudah bebas. Tapi dia juga telah kehilangan segalanya, bahkan alasan keberadaannya. Uehara memikirkan hidup singkat Kimimaro, dan penyakit Kekkei Genkai di tubuhnya tanpa sadar membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak punya apa-apa, apakah kamu masih sakit? Begitu dia mengatakan ini, Uehara sendiri menyesalinya. Setiap orang yang mendengar perkataan Uehara Naraku melirik curiga ke arah Uehara, retorika setan macam apa ini? Reaksi Kimimaro berbeda dari mereka. Ia memandang Uehara Naraku dengan takjub, kamu, bagaimana kamu tahu? Itu, ekspresi Uehara sedikit malu. Untungnya, di samping Uehara, Haku menarik lengannya karena takut dia akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Sebagai anak yatim piatu di negeri air,
Ia memahami perjuangan Kimimaro. Dia memandang Kimimaro dan mengajaknya, "Kimimaro, kalau begitu kamu bisa bergabung dengan Uehara dan aku. Kita bisa pergi ke tempat pembuangan sampah bersama untuk mencari makanan. Kita bisa menghasilkan uang dan hidup bersama." Kebingungan di mata Kimimaro berangsur-angsur mereda, dan tatapannya ke arah Haku berangsur-angsur menjadi lebih antusias. "Bolehkah aku tinggal bersamamu?" Haku, yang cukup imut, juga sangat ramah. Setidaknya, saat Kimimaro melihat penampilan Haku, dia sedikit merasakan rasa percaya. Tentu saja, Haku menghentikan jawabannya, menoleh, dan melihat ke arah Uehara. "Uehara, bisakah kita membawa Kimimaro bersama kita saat kita pergi?" Untungnya, dia juga tahu siapa yang memimpin tim. Uehara terdiam beberapa saat dan menghela nafas, "Tentu saja. Tapi tolong berhenti mengatakan bahwa kita tinggal di tempat pembuangan sampah." Uehara melihat sekeliling ke arah timnya. 3 pendekar pedang kabut dan 2 orang dengan keke genkai. Salah satunya masih menjadi pasien yang sakit parah. Uehara memandang Kimimaro dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu melihat orang aneh dalam perjalanan ke sini? Misalnya, seseorang dengan sepasang mata ular." Dunia ninja memiliki hukum tidak tertulis. Penculik nomor 1 dunia ninja, Orochimaru, akan selalu muncul di samping anak-anak pengungsi yang memiliki bakat bawaan, dan dia akan menunggangi ular coklat besar untuk menculik anak-anak ini. Ya, setelah Kimimaro memberikan jawaban, dia menundukkan kepalanya untuk mengenang sejenak dan mulai mendeskripsikan penampilan orang tersebut, namun dia kekurangan kata-kata untuk mendeskripsikannya. "Orang itu kuat, lebih kuat dari kebanyakan orang yang pernah saya lihat, dan dia terlihat bagus juga." Uehara mengalami kesurupan. "Apakah ini benar-benar Orochimaru? Mengapa Anda menggunakan ketampanan untuk mendeskripsikan Orochimaru? Apakah dia sudah berubah dari paman ular menjadi bibi ular?" Kimimaro melanjutkan menambahkan, "Aku ingat dia mengatakan bahwa jika aku bisa kembali hidup-hidup, dia akan membawaku pergi dari sini." Senyuman muncul di sudut mulut Uehara. Dia mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo kita lihat. Aku juga ingin tahu apa yang dia maksud." Jika dia bisa bertemu Orochimaru, dia bisa mengambil kembali cincin Void Orochimaru di sepanjang jalan. Cincin itu melambangkan identitasnya sebagai anggota resmi Akatsuki, dan dapat digunakan untuk seni tubuh lentera ajaib. Ketika Uehara berpikir untuk kembali ke markas Akatsuki dengan 3 pendekar pedang kabut dan cincin Void, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok tangannya. Saat dia kembali kali ini, dia mungkin bisa menjadi anggota resmi. Bisakah dia akhirnya mendapatkan salah satu jubah hitam awan merah Akatsuki? Sedangkan untuk item tambahan seperti cat kuku, dia tidak mau mengaplikasikannya. Uehara ingin mengenakan jubah hitam awan merah itu, bukan hanya karena membuatnya terlihat lebih tampan tetapi karena ada misi sampingan yang sesuai. Menurut pemahaman Uehara tentang jenisnya, pasti tidak sedikit penghobi yang ingin memakai jubah merah awan hitam, dan imbalannya pasti sangat besar. Sayangnya Conan berharap Uehara memiliki masa depan yang cerah, sehingga ia tidak ingin Uehara bergaul dengan Akatsuki saat ini. Setiap kali Uehara dan Conan membicarakan Akatsuki, Conan berusaha menjauhkannya dari anggota Akatsuki. Ini adalah salah satu dampak dari penampilannya yang sempurna. Identitas dan bakat bawaan Uehara memberi Conan ide untuk mengolahnya menjadi penerus Akatsuki. Namun, diam-diam Uehara hanya ingin bermain-main dengan setelan itu. Di hutan pegunungan di luar Kirigakure, berkat rombongan pemimpin Kimimaro, seluruh kelompok Uehara dengan cepat menemukan Orochimaru, Kakashi, dan Yukimi yang masih menemui jalan buntu. Ketika Orochimaru menoleh dan melihat Kimimaro, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sepertinya wadah alternatif yang kuinginkan telah kembali hidup. Sesaat kemudian, senyuman Orochimaru perlahan menegang. Ada beberapa orang lagi di belakang Kimimaro. Rupanya, iblis kecil itu belum datang untuk menemuinya tetapi telah menemukan seseorang untuk membersihkannya. 3 pria, yang berdiri lebih dekat ke punggung kelompok itu, masing-masing membawa pedang ninja berbentuk aneh di punggung mereka. Mereka adalah bagian dari 7 pendekar pedang kabut, Zabuza, Kisame, dan Mangetsu dari Kirigakure. Orochimaru juga pernah mendengar tentang orang-orang ini. Saat Orochimaru ingin mengucapkan beberapa kalimat, sebuah suara naif keluar. "Lihat, ini senior kita, ini Orochimaru dari Konoha. Salah satu Sannin. Biasanya, meskipun kamu ingin melihatnya, kamu tidak dapat melihatnya dia."
Wajah Orochimaru mau tidak mau menjadi gelap. Siapa yang bilang? Siapa yang berani memperlakukannya seperti monyet? Mata Orochimaru menegang saat dia melihat Zabuza dan Mangetsu menyingkir, memperlihatkan Uehara. Dia mengenali Uehara sebagai salah satu dari dua peserta magang Akatsuki. Uehara, anggota termuda Akatsuki, telah meninggalkan kesan pada Orochimaru. Uehara berjalan di depan semua orang, matanya tertuju pada Orochimaru. Senyuman di wajahnya sedikit menyusut dan berubah menjadi ekspresi galak. Setelah melihat sikap senior kita, langkah selanjutnya adalah mengirimnya pergi dari dunia ninja. Mata Orochimaru berkilat marah saat dia mendengus sinis. Iblis kecil-kecil ini mengira dia memenuhi syarat. Orochimaru senior, Uehara menyela kata-kata Orochimaru dengan keras. Kamu dikalahkan dalam sekejap. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengatakan itu di depanku? Apakah menurutmu aku lebih mudah ditindas daripada yang lain? Uehara paham cara menghadapi musuh yang kuat, yakni menyodok bekas lukanya dan menurunkan semangat juangnya. Jika itu terjadi, sikap Uehara yang mengesankan tentu saja akan meningkat jika dibandingkan. Iblis kecil yang penuh kebencian, Itachi mengalahkan Orochimaru dengan sekali pandang, menjadi bayangan di hatinya. Itulah sebabnya dia menjadi terobsesi dengan kekuatan saringan. Jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menghentikan Kakashi. Namun, sebagai seorang ninja berpengalaman, Orochimaru memiliki kondisi mental yang kuat. Dia hanya mengumpat dengan wajah cemberut dan kemudian kembali tersenyum. Hohoho, lupakan saja. Aku masih perlu berterima kasih padamu karena telah mengirim kembali orang yang kuinginkan. Apakah kamu terlalu tua untuk melihat situasi dengan jelas? Uehara memandang Orochimaru dan Kakashi di belakangnya dan berkata, ternyata Kakashi dari Konoha juga ada di sini. Kakashi merasa sedikit gugup ketika Orochimaru dan Uehara mulai adu mulut satu sama lain barusan. Dia tidak dapat memahami situasinya dan tidak dapat berbicara dengan mudah. Kakashi juga telah melihat ninjutsu gaya petir unik Uehara, yang tidak bisa dia tiru dengan saringannya. Itu telah memusnahkan banyak ninja Kirigakure. Tidak hanya pemuda itu kuat, semua orang di sekitarnya juga kuat. Pemuda ini juga sepertinya ada hubungannya dengan Obito. Kakashi akhirnya bertanya, siapa kamu, apa hubunganmu dengan orang bertopeng itu? Orochimaru ada di sampingnya, dan Kakashi tidak ingin membicarakan Obito. Uehara berbeda, tapi dia ingin mengungkap kebenaran dengan kejam. Tuan Kakashi ingin berbicara dengan senior Tobi. Baiklah, aku harus memanggilnya senior Obito, kan? Obito, ketika Orochimaru mendengar nama ini, wajahnya berubah tanpa sadar. Dia tahu bagaimana Kakashi mendapatkan saringannya. Orochimaru tersenyum tipis dan melirik ke arah Kakashi. Lalu dia menoleh ke arah Uehara. Jadi pria lucu itu, Tobi, adalah pahlawan yang tewas dalam pertempuran Konoha. Ekspresi Kakashi tidak sedap dipandang. Jika orang lain tahu tentang Obito, tidak apa-apa. Tapi Orochimaru, dengan gangguan mentalnya, suka terlibat dalam segala hal. Uehara tidak peduli dengan pendapat Kakashi. Setiap orang punya urusan masing-masing. Dia membuka mulutnya. Aku tidak tahu mengapa senior Obito menyembunyikan identitasnya, mengenai hubungan antara dia dan aku. Uehara ragu-ragu sejenak, memikirkan apa yang bisa dia ungkapkan untuk menyusahkan Obito tanpa menghalangi rencananya sendiri. Yukimi sudah memberitahuku bahwa kalian berdua bertempur. Kakashi mengerutkan keningnya dan terus menekan topik Obito dan melanjutkan dengan tenang, siapa kamu? Ada beberapa rahasia yang sebaiknya tidak kamu ungkapkan. Uehara melirik Kakashi dalam-dalam dan membawa topik kembali ke Obito. Jika aku tidak mengetahui identitas sebenarnya dari senior Obito, mungkin tidak akan ada konflik besar antara dia dan aku. Jadi, siapa kamu sebenarnya? Kakashi mengulurkan tangan dan menyentuh kantong perkakasnya dan bertanya pelan, mengapa kamu mengetahui identitasnya? Mengapa dia mencoba membunuhmu? Wajah Uehara berubah tidak sedap dipandang. Kakashi pasti mengalami keterbelakangan mental, bukan? Mengapa kamu tidak bertanya tentang Obito dan terus menanyakan identitasnya? Hal ini membatalkan banyak cerita yang dibuat Uehara di benaknya. Uehara tidak ingin melakukan apapun pada Kakashi karena dia ingin bersembunyi di balik layar, menggunakan Kakashi, yang telah mengetahui identitas Obito. Dia akan dapat memberikan masalah pada Obito dan membuat semua orang tahu bahwa Obito masih hidup. Jika dia bisa, dia juga ingin membocorkan kemampuan Obito. Jika ini terjadi, bagaimana Obito bisa bersaing dengannya? Dalangnya akan digulingkan sebagai salah satu ninja hilang Konoha.
Sayang sekali Kakashi tidak mau bekerja sama. Cara pria berambut putih ini terus bertanya sungguh menyebalkan. Apakah dia tidak memahami kebenarannya? Cukup baginya untuk mengetahui sedikit. Jika dia tahu terlalu banyak, dia akan menimbulkan bencana. Mata Orochimaru berkedip. Dia memandang Uehara dan Kakashi sambil bercanda. Dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Dia membuka mulutnya dan berkata, Kakashi-kun, apakah kamu perlu aku memperkenalkannya? Tidak ada yang akan mengira kamu bodoh jika kamu tidak berbicara. Uehara menyela Orochimaru dengan dingin, menepuk telapak tangannya, dan memberitahu semua orang di belakangnya, kalian, tolong hibur Orochimaru Konoha. Dipahami, ya? Uehara sama, baiklah. Nak Kisame dan yang lainnya melompat keluar, mengacungkan pedang mereka. Mereka mengepung dan menyerang Orochimaru. 7 pendekar pedang Kirigakure. Mata Orochimaru menoleh untuk melihat ketiga pendekar pedang kabut, dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil mencibir, jangkauanmu sungguh panjang. Jangkauan senior Orochimaru lebih panjang. Uehara melirik ke arah Orochimaru dan bertanya pada Kisame dan yang lainnya, jangan biarkan dia mengganggu pembicaraanku dengan Tuan Kakashi. Iya, kami mengerti. Hoshigaki Kisame dan Hozuki Mangetsu mengacungkan pedang mereka dan bergegas ke depan terlebih dahulu. Momochi Zabuza dengan dingin mendengus sebelum mengikuti dari belakang. Melihat Orochimaru dipaksa kembali oleh Hoshigaki Kisame dan yang lainnya, Uehara melirik ke arah Kakashi dan gadis di sebelahnya dan berkata dengan lembut, Tuan Kakashi, kuharap kita bisa jujur. Ini, Kakashi sedikit ragu-ragu, dia tidak tahu banyak tentang situasinya. Yang dia tahu hanyalah temannya masih hidup. Satu-satunya informasi yang dia dapatkan dari Yukimi adalah bahwa Obito ingin menggunakannya untuk mengendalikan anak muda di depannya tetapi gagal. Kakashi menenangkan pikirannya, mengurangi sikap sinisnya, dan mengambil sikap negosiasi seperti salah satu Anbu Konoha. Maaf, saya tidak bisa mengungkapkan informasi ninja tentang desa tersebut. Setelah berbicara, Kakashi melanjutkan, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda berada dalam bahaya besar sekarang. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan Konoha dan memberitahu kami semua informasi, maka saya akan mencoba menyelamatkan hidup Anda. Ini sangat standar, seringkali, ninja Konoha akan berbicara dengan orang yang meminta bantuan mereka. Setelah mengetahui lebih banyak tentang apa yang terjadi, ninja Konoha kemudian akan memutuskan apakah akan membantu atau tidak. Hal ini biasanya akan berjalan sangat lancar. Sayangnya, Kakashi bertemu Uehara hari ini. Uehara hanya bisa mengerutkan bibirnya saat mendengarnya. Kakashi, putra taring putih Konoha, tidak tahu apa-apa tapi masih ingin mendapatkan informasi darinya. Uehara mengangkat kepalanya dan menatap Kakashi sambil mencibir. Apakah kamu tidak menyadari bahwa kekuatanmu tidak sebanding dengan milikku, ninja peniru Konoha? Saya mewakili Konoha. Wajah Kakashi tenang saat dia melanjutkan dengan tenang. Aku tahu Obito berkonspirasi melawanmu. Jika kita bisa bekerja sama dan memberitahuku apa yang kamu ketahui, aku bisa membantumu menggagalkan konspirasinya. Jadi, Uehara mengusap keningnya, diam-diam melirik ke samping ke arah Zabuza yang galak. Dia selalu menganggap perilaku Kakashi agak tidak bisa dijelaskan namun familiar. Jika Uehara benar-benar tidak bisa melawan Obito, jika Uehara tidak memahami kekuatan Kakashi, mungkin Uehara akan mempercayainya. Kamu terlalu tidak tulus, Tuan Kakashi. Uehara menghela nafas frustrasi. Dia melirik curiga pada gadis yang muncul di belakang Kakashi. Dia berjalan ke sisi Kakashi dan menatap langsung ke arah Uehara. Mata Yukimi sedikit bergetar saat dia mengamati Uehara dengan cermat. Dia ingin menyerang pikiran Uehara Naraku secara diam-diam. Itu adalah keahlian uniknya. Yukimi mampu membuat segel tangan dengan matanya dan mampu menggunakan jutsu rahasia untuk mengekstrak informasi dari otak target. Dia ingin membantu Kakashi menggunakan teknik itu. Sayangnya, dia memilih orang yang salah. Sesaat kemudian, sosok Uehara tiba-tiba dengan keras dan sigap menghantam perut Yukimi dengan pukulan yang deras, menghempaskan gadis yang bisa membuat segel tangan dengan mata ke udara. Kakashi mengeluarkan kunai dan menghentikan gerakan Uehara selanjutnya. Hei! Apa maksudmu? Kamu harus bertanya padanya. Uehara mengabaikan kunai Kakashi, menunjuk ke arah seorang gadis yang tergeletak di tanah, dan berkata dengan dingin, Tuan Kakashi, mata pasanganmu menunjukkan sesuatu yang mencurigakan. Yukimi membalas, maukah kamu bicara? Diam.
Uehara menyela Yukimi dengan cahaya dingin di matanya, apa menurutmu aku juga tidak tahu cara membuat segel dengan mataku? Setelah berbicara, Uehara mengedipkan matanya dengan tajam, bulu matanya bergerak sedikit, dan gelombang besar melayang dari kakinya dari udara tipis, bergegas menuju posisi Kakashi dan Yukimi. Itu adalah ninjutsu pelepasan air miliknya, deru gelombang mengamuk. Pelepasan bumi dinding lumpur, Kakashi terbang kembali ke sisi Yukimi dan dengan cepat membentuk segel tangan untuk melepaskan dinding tanah di depan mereka. Ada kepala anjing yang diukir di dinding. Namun, ombak di kaki Uehara terus melonjak ke depan. Gelombang demi gelombang, berjatuhan dan dengan cepat menghancurkan dinding bumi, membawa Kakashi dan Yukimi ke kejauhan. Uehara memandang Kakashi dan Yukimi, yang terhanyut oleh ombak, dan dia dengan dingin berkata, "Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu berpikir bahwa hanya kamu yang bisa membuat segel tangan dengan matamu di dunia ini?" Namun, Yukimi, yang terhanyut oleh Howl of Raging Waves di kejauhan, tidak punya waktu untuk menjawab perkataannya. Dia dan Kakashi tersapu oleh gelombang mengamuknya. Gelombang menghantam tubuh mereka satu demi satu. Baru setelah Kakashi dan Yukimi terhanyut ke dalam hutan pegunungan oleh ombak, barulah mereka berhasil memegang erat sebuah pohon besar sehingga mereka hampir tidak dapat menambatkan tubuh mereka. Tubuh Uehara muncul dari udara tipis dan perlahan terbang ke arah Kakashi dan Yukimi. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan nada menghina, "Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu cara menyegel tangan dengan mataku?" Uehara merendahkan tubuhnya, mencubit pipi Yukimi dengan satu tangan, dan melanjutkan dengan suara dingin, "Idiot, beraninya kamu memamerkan keahlianmu di hadapanku, dan kamu ingin menjelajahi ingatanku. Dasar idiot, menurutmu aku siapa saya?" Dia menatap Yukimi yang cemberut, dia terlihat sedikit manis. Kakashi di sebelahnya takut dengan apa yang akan terjadi pada Yukimi, jadi dia bergegas, mencoba menyelamatkannya dari Uehara. Uehara menurunkan tangannya dan meraih leher Yukimi. Dia dengan dingin menatap Kakashi. "Tuan Kakashi, sepertinya kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan." Mata Kakashi berkedip-kedip karena ragu sesaat, jadi dia mencoba membujuk Uehara, "Jangan terburu-buru, kamu menginginkan informasi Obito karena kamu takut Obito ingin membunuhmu, kan?" Uehara tiba-tiba mengubah pendiriannya. Melihat ekspresi Uehara, emosinya berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia mengambil sikap tenang dan tenang saat menangani situasi tegang. "Kalau begitu aku memintamu untuk menurunkan Yukimi. Hanya aku yang bisa membantumu." Usai berbicara, Kakashi bahkan mulai memuji teman lamanya demi menjamin kualitas percakapannya. "Obito si jenius terkuat dalam sejarah Konoha. Tanpa bantuanku, kamu tidak bisa lepas dari kejaran Obito." Ekspresi wajah Uehara kembali muram. Dia memandang Kakashi dan nyaris tidak bisa berkata, "Tuan Kakashi, apakah saya terlihat bodoh bagi Anda?" "Jangan impulsif." Kakashi melihat jari Uehara bergerak sedikit. Dia berulang kali menenangkan Uehara karena takut dia akan membunuh Yukimi secara impulsif. "Turunkan dia dulu, kita bisa membicarakan ini pelan-pelan." Uehara ragu-ragu sejenak tapi tetap memegang erat leher Yukimi. Dia dengan sungguh-sungguh bertanya, "Jika Senior Tobi adalah Obito dari desa tersembunyi di dedaunan, dia akan menjadi mata-mata yang dikirim oleh Konoha, kan?" Kakashi tiba-tiba menggelengkan kepalanya, berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak. Obito sekarang menjadi ninja pelarian desa. Dia meninggalkan desa 12 tahun yang lalu." "Aku tidak percaya padamu." Uehara mengatupkan giginya dan melanjutkan, "Apakah dia mata-mata Konoha atau ninja hilang Konoha atau bukan? Konoha harus membawanya kembali." "Inilah yang sedang saya lakukan." Kakashi langsung setuju dan bertanya, "Tapi kamu harus selalu memberitahuku di mana dia aktif akhir-akhir ini." Uehara menggelengkan kepalanya dan berkata dengan bingung, "Aku tidak tahu. Senior Obito hanya ingin aku melakukan misi yang mengharuskanku untuk memikat seorang ninja dari desa kabut tersembunyi untuk membelot, jadi aku curiga dia mungkin aktif di negeri itu." Air. Kakashi dengan penuh semangat menyerap informasi tersebut. "Tetapi mengapa Obito memintamu untuk memikat ninja Kirigakure agar mengkhianati mereka? Apakah karena dia membenci Kirigakure? Mengapa dia membiarkanmu datang? Apa hubungan kalian? Dan tentu saja, dia memintamu untuk merekrut satu ninja Kirigakure, tapi sepertinya kamu telah memikat 3 dari 7 pendekar pedang kabut untuk berubah menjadi mantel." "Aku hanya antek." Uehara terdiam beberapa saat, memarahi Kakashi di dalam hatinya sebelum dia membisikkan ceritanya sendiri.
Aku ingin menjadi anggota desa yang berpangkat tinggi, jadi aku harus menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Kakashi merasa sedikit terkejut. Setelah mendengar perkataan Uehara, seharusnya dia sudah bisa menebak identitas Uehara sebagai pemimpin desa ninja selanjutnya, bukan? Uehara memeriksa untuk memastikan tidak ada celah dalam kata-katanya dan melanjutkan. Tobi senior merekomendasikan saya kepada kepala desa untuk misi semacam ini. Guru saya, seorang tetua di desa, tidak ingin saya berada dalam bahaya, tetapi pemimpin setuju. Saya mengerti. Kakashi mengangguk dan melanjutkan dengan tenang. Mengapa para pemimpin di desamu setuju dengan pendapat Obito yang berbahaya? Uehara mengertakkan gigi, dengan sedikit kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Mungkin karena pemimpin di desa tidak ingin aku menduduki posisi itu. Dan senior Tobi memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemimpin tersebut. Pemimpin mendengarkan untuk semua yang dia katakan. Kami curiga genjutsu telah digunakan untuk mengendalikan pemimpin kami, tapi kami tidak memiliki petunjuk apapun. Uehara perlahan menundukkan kepalanya, dengan ekspresi sedih. Sebenarnya sebelum aku, hanya senior Tobi yang bisa mendapatkan posisi itu, tapi kemudian aku. Ini sangat tidak jelas, dalam arti tertentu, tidak ada yang salah. Lagi pula, hanya ada dua orang magang di Akatsuki, Uehara dan Obito, dan keduanya sepertinya ingin menjadi anggota resmi Akatsuki. Dan bahkan jika Kakashi menghadapi Obito di masa depan, akankah Obito mengambil inisiatif untuk membocorkan informasi Akatsuki? Saya kira-kira mengerti maksud Anda. Kakashi menghela nafas dalam hatinya. Menggabungkan ini dengan informasi yang dia sembunyikan dan kata-kata campur aduk Uehara, dia mulai menganalisis situasinya. Lebih dari 10 tahun yang lalu, dalam pertempuran jembatan Kanabi, Obito tidak mati dalam pertempuran. Dia tidak tahu bagaimana Obito lolos dari kesulitannya. Tapi kemudian, Obito menyaksikan kematian Rin di tangannya sendiri dan menjadi marah pada ninja Kirigakure yang mengejarnya dan sekarang mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Kemudian, Obito bergabung dengan desa ninja kecil untuk bersembunyi dan menggunakan genjutsu untuk mengendalikan pemimpin desa ninja. Hal ini tidak terlalu sulit untuk dibayangkan. Jika kekuatan saringan Obito meningkat pesat, mengendalikan pemimpin desa ninja kecil tidak akan sulit, bahkan monster berekor pun bisa berada di bawah kendalinya. Kakashi teringat pertama kali dia bertemu setelah Obito melepas topengnya. Dia secara pribadi mengaku bahwa dia membunuh guru Minato dan istrinya. Mungkin itu juga benar, karena Itachi bisa membunuh orang tuanya dan seluruh klannya untuk mendapatkan kekuatannya. Mengapa Obito tidak mungkin membunuh gurunya sendiri? Kakashi selesai menganalisis informasi yang dimilikinya dan ingin mendapatkan satu informasi terakhir. Jadi, Yang Mulia, ninja yang mana, desa ninja yang mana? Karena Uehara menyembunyikan identitasnya, Kakashi masih sedikit bingung. Dia menambahkan dari samping, jika saya ingin membawanya pergi dari desa ninja Anda, saya memerlukan informasi ini. Tuan Kakashi, Uehara berdiri perlahan, menatap Kakashi, dan berbicara dengan dingin, kamu tidak perlu bertanya padaku lagi. Aku sudah memberitahumu sebanyak yang aku bisa. Bahkan jika kita bertemu lagi di masa depan, aku tidak akan mengakuinya, bahwa aku membocorkan informasi senior Tobi kepadamu. Ketika dia mengatakan ini, wajah Uehara berkilat jijik. Maafkan saya karena berbicara terus terang. Anda harus meminta Hokage ketiga Konoha mengirim orang lain untuk menangani masalah ini. Kekuatan Tuan Kakashi. Saya rasa Anda tidak akan cukup. Mata Kakashi berbinar. Hokage ketiga mereka, Sarutobi Hiruzen dari Konoha, juga tidak mengetahui kemunculan kembali Obito. Yah, Kakashi tidak ingin memberitahunya, tapi begitu Hiruzen mengetahui tentang Akatsuki, dia akan memilih untuk menutup berita tersebut dan mengirim seseorang yang pandai bergerak dalam kegelapan dan memecahkan masalah. Misalnya saja pemimpin Root, Shimura Danzo. Belum lama ini, Danzo dipenjara secara misterius. Jika masalah lama ini terungkap, bukankah Danzo bisa keluar lagi? Ayo pergi, Uehara melambaikan tangannya, berbalik, dan berjalan menuju pertarungan antara Orochimaru dan Kisame, Mangetsu, dan yang lainnya. Aku juga bertemu Orochimaru yang mencuri harta desa kita di sini, jadi aku ingin mengambil kembali harta itu darinya. Tunggu, Kakashi melirik Orochimaru. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Yang Mulia, Orochimaru adalah ninja pelarian Konoha. Kakashi, Uehara tiba-tiba menoleh, menatap Kakashi dengan dingin saat aura pembunuh mulai terpancar darinya.
Apakah salah satu ninja Konoha ingin mencuri harta karun dari desa ninja kita? Pergi. Jangan paksa aku membunuh kalian.